أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu seorang rasul datang kepada kamu seraya membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Maksudnya para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Allah berfirman, "Apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami setuju." Allah berfirman, "Kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu." 82. Maka siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. 84. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. 85. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. 87. Balasan mereka itu ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 88. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. 89. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 90. Sungguh tobat orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kemudian bertambah kekafiran mereka, tidak akan diterima, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. 91. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Hadis seputar ayat 86 sampai 89. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, dengan keperkasaan dan keagunganku, aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ayat 90 sampai 91. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud. Asbabun Nuzul ayat 85 sampai 89. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, suatu ketika Haris bin Suaid yang masuk Islam kembali murtad. Setelah itu ia menyesal dan mengutus seseorang, tanyakan kepada Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertobat? Maka turunlah ayat ini, lalu ia kembali pada Islam. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim. Ayatnya adalah,
Dan siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. 86. Maka bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. 87. Balasan mereka itu ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 88. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. 89. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga ada manfaatnya yang kita bacakan ayat Al-Quran dari ayat 81 sampai dengan ayat 91 yang merupakan akhir dari juz 3. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.